Kalian ada yang tahu nggak sih kenapa banyak perusahaan yang nggak bisa survive di kala teknologi yang semakin berkembang ini? Yang tahu please reply di bawah ya. Recording in progress. Hai Krisna. Hai. Sorry banget sempet putus. Soalnya kalau pakai Zoom sering kayak gitu. BTW, makasih banget ya karena udah nyempetin waktu buat gue buat jelasin dynamic of business internet model ini. Ya santai lah. Emang sumpah tadi gue juga mati nih. Maaf banget ya. Jadi kita mau mulai jelasin dari mana nih? Sebenarnya gue kemarin udah baca-baca dikit kan, tapi kayak masih kurang paham gitu. Gue setahu gue itu kayak materinya itu tentang tujuan perusahaan itu kan make profit gitu. Jadi dengan menyesuaikan bisnis model mereka terhadap teknologi yang ada, itu perusahaan bisa survive di tengah persaingan yang ketat ini. Nah, terus juga biar maksimal dalam mengenerate profit yang mereka dapatkan ini, mereka juga harus beradaptasi lah intinya. Nah, tapi kan itu awalnya aja sih. Kalau misalnya apa sih sebenarnya yang diperluin perusahaan itu untuk menghasilkan profit dari teknologi ini? Oke, suara gue kedengeran nggak, Bis? Kalau sekarang? Apa? Kalau sekarang kedengeran nggak? Jelas. Oh, jelas ya? Dengar. Oke, nah mungkin karena ini bagian materi gue izin agak deketan ke gue gitu ya. Kenapa sama Vio mau ikut di sini lagi? Nggak usah. Oke. Nah, jadi gue coba jelasin ya. Nah ya, jadi ada seorang ekonom gitu, namanya David Peace. Nah, dia tuh berpendapat kalau misalkan ada dua hal yang nentuin sejauh mana tuh kira-kira perusahaan bisa memperoleh profit dari teknologi yang dimilikinya gitu kan. Nah, tadi kan kita nanya tuh awalnya apa aja yang diperluin perusahaan. Nah, tadi ada dua, yaitu imitability atau imitabilitas dan juga aset pelengkap atau si complementary asset ini. Nah, imitabilitas ini itu adalah sejauh mana kira-kira teknologi itu ibaratnya tuh bisa di-copy, kayak disalin gitu ya, diikutin, habis itu diganti, atau ibaratnya tuh kayak dibalap gitu sama pesaing. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, complementary asset. Nah, itu tuh adalah semua kemampuan lain selain yang mendukung teknologi itu. Jadi kayak yang dibutuhin perusahaan buat mengeksploitasi atau memanfaatkan si teknologinya. Kayak contohnya nama merek, manufaktur, pemasaran, habis itu saluran distribusi, layanan, reputasi, sampai hubungan dengan klien dan juga suppliernya. Nah, dari kedua aspek itu, dia bisa digambarin kayak grafik itu. Nanti mungkin aku coba kirim kali ya ke Visna, biar nanti bisa lebih ke gambar. Tapi sekarang aku kayak coba jelasin lewat sekarang aja gitu ya. Jadi, jadi nah itu tuh digambarin kayak grafik kan. Kalau grafik kan kayak bentuknya gini tuh. Nah, yang horizontal itu si complementary asset, dimana kalau semakin ke kanan, itu artinya komplementari asetnya itu dia semakin penting gitu. Terus abis itu kayak susah untuk didapat. Nah, terus kalau yang vertikal, yang ke atasnya, itu tuh si imitabilitas. Dimana kalau dia semakin ke atas, itu imitabilitasnya tuh makin tinggi. Nah, nanti mungkin aku coba tunjukin tabelnya. Terus itu kan dia ada 4 selnya gitu ya. Jadi kalau sel pertama itu tuh kalau misalkan perusahaan imitabilitasnya tinggi, maka bakal sulit untuk si perusahaan tersebut atau ibarat si penemu teknologinya buat bisa menghasilkan profit atau bahkan mungkin uang gitu ya.
kalau misalkan si complementary assetnya dia tuh gampang ditemukan atau ibaratnya dan dalam tanda kutip kayak nggak penting gitu. Nah, nggak penting di sini tuh artinya kayak dia nggak dibutuhin sebagai suatu hal yang primer. Nah, tapi kalau misalkan complementary assetnya perusahaan itu dipegang erat atau penting kayak susah buat dicari juga, ibaratnya dia primer gitu kan. Nah, pemilik asetnya itu bisa menghasilkan profit atau perusahaannya kayak nanti bentuknya ada di sel nomor 2. Nah, terus kalau Fisna lihat nanti itu di sel 4, di sini tuh kalau misalkan imitabilitasnya rendah, seorang penemu atau ibaratnya perusahaan itu dia bisa dapat profit kalau misalkan komplementari asetnya itu juga tersedia secara bebas, artinya bisa gampang ditemuin. Contohnya kayak penemu Viola Stradivarius itu, nah beliau itu bisa dapat profit yang besar karena nggak ada yang bisa niruin penemuannya, dan komplementari asetnya kebetulan juga gampang ditemuin. Nah, tapi kalau imitabilitasnya rendah dan komplementari asetnya itu penting dan sulit diperoleh, kayak nanti ada di sel nomor 3, siapapun yang punya di antara keduanya itu lebih penting gitu. Jadi dua-duanya bisa berprofit. Nah, keduanya ini tuh maksudnya kayak antara kerjasama antar perusahaan gitu. Contohnya kayak kerjasama antara Pixar dengan Disney. Nah, kita tahu kan Pixar sama Disney kan suka kerjasama gitu ya, bikin film. Nah, di film pertamanya mereka, itu Toy Story, awalnya tuh Disney tuh cuman punya komplementari asetnya aja. Nah, tapi mereka nggak punya teknologinya. Nah, terus ada Pixar nih. Nah, Pixar itu dia datang ke Disney dan pengen ngebuktiin kalau misalkan Pixar tuh dia punya teknologinya, dan dengan kreativitas yang mereka punya, mereka pengen bisa kerjasama sama Disney. Nah, akhirnya mereka kerjasama, dan hasil kerjasama ini akhirnya lahir nih si film pertama mereka, kolaborasi antara Toy Story dengan Pixar, yaitu si Toy Story ini. Dan akhirnya mereka kerjasama terus berlanjut gitu. Jadi tadi di sel 3 ini sebisa mungkin sebenarnya karena salah satu perusahaannya dia nggak punya gitu ya, ada perusahaan lain yang punya, mereka kolaborasi, di mana tadi Disney yang punya complementary asset, tapi Pixar-nya yang punya teknologi, mereka kerja bareng gitu. Kira-kira kalau sampai situ Pisna udah oke belum nih? Oh, jadi berarti yang dua aspek imitability sama complementary asset itu bisa dikolaborasikan sama 4 tipe perusahaan ya? Terus kalau strategi dari masing-masing perusahaan itu dalam menjalankan 4 model gimana sih? Oke. Tandanya kan tadi ya, karena 4 tipe, tandanya setiap tipenya pun harus punya strategi masing-masing. Nah, kalau untuk strateginya, tandanya si perusahaan ini harus bisa nih mempertimbangkan kayak berbagai informasi yang mereka punya tentang perusahaan itu sendiri. Jadi kayak kalau misalkan teknologinya itu dia mudah untuk ditiru, maka komplementari asetnya kalau misalkan teknologi itu mudah ditiru dan komplementari asetnya itu dia mudah untuk didapat, nah tandanya perusahaan itu perlu ada pertimbangan lebih lanjut nih pas mereka ngembangin perusahaannya dan ngejalanin model bisnisnya. Nanti aku juga tunjukin tabelnya untuk setiap strateginya. Nah, nanti kita bisa lihat nih, kalau di sel 1, perusahaan itu dia bisa menjalankan strategi run gitu, ibaratnya kayak karena teknologinya dia itu mudah ditiru, imitabilitasnya tinggi, maka perusahaan itu perlu untuk terus berinovasi, ibaratnya kayak lari tadi gitu ya, run. Jadi kalau kompetitor itu berusaha buat mengejar ketinggalan dengan teknologi yang udah ada, nah perusahaan ini yang run ini, mereka udah bisa nih beralih ke teknologi yang lain. Nah, tapi seringnya kasus yang suka muncul itu di mana perusahaan komplementari asetnya itu dia susah dicari. Nah, tapi teknologinya mudah nih untuk ditiru. Nah, itu kan susah ya. Nah, jadi strateginya tandanya si perusahaan itu harus bisa ngembangin komplementari asetnya secara internal atau ngedapetin dengan kerjasama sama orang lain. Terus kalau misalkan strategi berikutnya nih, yang di bagian sel nomor 3. Strategi yang bisa dilakukan perusahaan itu adalah dengan menjalankan atau pilih salah satu dari 2 strategi, ada block sama team up. Terus kalau di yang sel 4, itu kalau misalkan teknologi susah untuk ditiru tapi komplementari asetnya mudah untuk didapat, nah si perusahaan ini bergantungnya sama si teknologinya gitu. Jadi kalau misalkan dia pengen ngasilin profit, tandanya dia harus bisa melindungi si teknologinya, karena ibarat teknologinya udah susah dicari tapi komplementari asetnya mudah untuk didapat.
Nah, itu sebenarnya kan bisa bikin keuntungan buat mereka ya. Nah, tapi tadi karena teknologi yang sudah dicari itu, mereka harus bisa lebih mempertahankan teknologi yang ada ataupun juga bisa mencari teknologi yang baru lainnya. Terus berarti sekarang gue lebih paham sih buat cara ngejalanin strateginya. Berarti itu tiap-tiap perusahaan itu juga beda ya dalam menjalankan strateginya. Iya, benar banget. Coba dong, oh iya, sebentar. Maaf ya, ini agak bertukar-tukaran. Coba. Gak apa-apa. Nah, gimana setelah dijelasin sama Ayah? Udah ngerti belum? Gue sih udah ngerti sih kalau yang dijelasin Ayah udah lebih kebayang gitu tentang materi ini. Oh, tadi lu udah jelasin 5 model perubahan teknologinya belum sih? Belum. Aku belum selesai. Nah, iya, jadi kayak ada 5 model perubahan teknologi gitu yang bisa kayak provide seperti guidance buat bikin perusahaan itu bisa mendevelop teknologi barunya itu lebih berkembang dan lebih baik lagi. Tadi gue sebenarnya dengar beberapa yang Ayah omongin juga sih, dan gue jadi keinget ada 5 model ini. Mungkin gue bantu jelasin kali ya. Boleh. Nah, jadi itu keren kali Mbak, biar lebih oke. Jadi itu mungkin nanti gue jelasin. Jadi 5 modelnya itu, yang pertama ada radical versus incremental change, terus ada architectural innovation, terus ada apa lagi Mbak? Ingat ya? Banyak sih, ada juga disruptive change, terus juga ada innovation value added change, sama ada teknologi life cycle kit. Nah, iya, Banyak ya sebenarnya. banyak. Nah, tapi yang utama itu ada 5. Contoh-contohnya kali ya, biar Suara lo nggak denger. udah makan, sorry. Nih, mungkin gue jelasin contoh-contoh konkretnya kali ya, perusahaan apa aja yang kayak pakai model-model ini. Nah, coba deh bayangin. Lagi ada tren kopi kan. Nah, sekarang tuh banyak banget kopi yang bisa diantar secara online atau dibayar menggunakan QRIS gitu. Nah, ini tuh salah satu dari radical change, model radical change gitu. Karena radikal yang dimaksud di sini itu ketika hasil dari perubahan teknologi membuat produk jadi kalah atau tidak kuat berkompetisi dengan produk yang sebelumnya. Jadi kopi yang udah ibaratnya high tech gitu ya, yang udah bisa diantar secara online atau bisa bayar pakai QRIS atau ada aplikasinya gitu, itu akan akan menang berkompetisi sama kopi-kopi yang masih tradisional gitu. Nah, misalnya juga untuk perusahaan dalam industri yang bertumpu pada asimetri informasi seperti tiket tour, tiket pesawat dan konser, dealer mobil, itu biasanya mereka kan yang tahu harganya gitu. Mereka yang punya relasi sendiri atas jadwal penerbangannya dan lain-lain gitu. Nah, sekarang orang-orang udah nggak kesana lagi, tapi pakai aplikasi tiket.com. Nah, kalau misalkan incremental change itu ketika hasil dari perubahan teknologi itu dapat meningkatkan produk atau memungkinkan produk untuk tetap berkompetisi. Misalnya adanya Coca-Cola yang zero sugar atau diet coke, itu nggak akan berkompetisi sama produk yang lama alias Coca-Cola yang biasanya gitu loh, karena mereka punya keunikan sendiri, manfaat sendiri gitu daripada Coca-Cola yang sebelumnya. Emang beda gitu, jadi nggak mempengaruhi Coca-Cola yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan yang architectural innovation itu tuh jadi kayak ada komponen dan pengetahuan tentang hubungan di antara mereka gitu. Jadi ada komponen-komponen tertentu yang harus dibuang atau dipilih-pilih lagi karena perkembangan zaman sekarang atau perkembangan teknologi sekarang. Mana sih komponen yang masih dibutuhkan, mana yang enggak. Misalnya nih, contohnya Bluebird atau misalkan Traveloka gitu. Dulu Traveloka berdiri stand-nya itu atau tujuannya itu Traveloka mau kasih aplikasi untuk masyarakat tuh tahu atau gampang gitu buat terbang ke luar kota atau ke luar negeri gitu kan. Mereka bisa lihat jadwal penerbangan atau beli tiket di sana. Tapi semakin berkembangnya zaman,
ada beberapa komponen-komponen yang akhirnya dibuang dan ditambahkan gitu loh, karena selama perkembangan teknologi ini ada teknologi delivery online buat makanan. Contohnya sekarang Traveloka itu punya Traveloka Eats, terinspirasi dari misalnya GoFood atau Shopee Food kayak gitu untuk tetap sustain. Jadi model selanjutnya namanya disruptive change model. Dia itu karakternya membuat pasar baru dengan merilis jenis produk ataupun jasa baru. Emang sih biasanya produk atau jasa barunya lebih murah, dan dia di awal tuh performanya akan lebih buruk, namun seiring waktu dia biasanya malah bisa lebih mengejar ketertinggalannya dan malah lebih maju. Terus teknologinya itu juga biasanya sulit dilindungi melalui paten gitu. Nah jadi contohnya misalnya kayak kita lihat Gojek aja gitu ya, awal-awal dia muncul kan dia paling bagus, terus tiba-tiba muncul yang lain kan pada bermunculan kayak Grab, Maxim dan lain sebagainya. Lama-lama yang perusahaan-perusahaan baru ini bisa menyusul ketertinggalannya gitu walaupun dia pendatang baru. Terus ada juga innovation value added change. Jadi itu adalah nilai yang ditawarin dari sebuah perusahaan. Itu nggak hanya dari kemampuan perusahaannya saja, tapi dari sisi komponen-komponen pelengkapnya kayak misalnya supplier, pelanggan dan lainnya. Misalnya kayak merek Dell gitu ya, merek elektronik. Itu kan mereka nggak hanya menjual merek mereka sendiri, tapi mereka juga menjual prosesor, software, hardware yang ada di dalamnya gitu. Terus yang terakhir adalah teknologi life cycle model, di mana dia adalah framework untuk memahami perubahan kompetitif dari teknologi serta konsekuensinya terhadap strategi perusahaan. Biasanya perusahaan akan masuk ke dalam 3 fase, yaitu fluid, transitional, dan juga stable. Sekian dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Ini gue harus tutup pakai pantun dulu nggak? Udah kayak presentasi aja loh. Ya gitulah. Gimana Fis? Tapi udah jelas belum? Kalau dari gue sih udah jelas banget. Makasih banyak ya. Sama-sama. Oke, siap. Makasih banyak ya. Semangat guys. Dadah.